Selamat pagi, saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi dan selamat Paskah. Kita baru saja merayakan kebangkitan Kristus kemarin di gereja. Biarlah semangat kebangkitan Kristus itu membuat kita juga semakin semangat menghadapi hidup. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah suasana yang penuh dengan goncangan dan penuh dengan ketidakpastian. Mari kita memulai doa pagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh merayakan Paskah kembali, merayakan kebangkitan Kristus, makin menyadari bahwa Yesus hadir kini dan di sini bersama kami. Sekalipun hidup kami terus berubah, baik kami yang berubah maupun juga lingkungan sekitar kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami dalam menempuh pasang surutnya hidup ini. Dan biarlah kami terus dipimpin oleh Tuhan dari hari ke hari. Oleh sebab itulah, pagi ini kami kembali datang untuk disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada di depan. Pimpinlah kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca Alkitab dari Yohanes pasal 12, Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai ke 26. Kita masih dalam suasana Paskah. Jadi tema hari ini adalah bukan sekedar eksis. Yohanes pasal 12 mulai ayat ke-24, demikian bunyinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ juga pelayanku akan berada. Siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Brian Johnson adalah seorang bilioner yang berusia 48 tahun. Dia tidak rela menjadi tua. Dia ingin melawan kematian dengan berusaha sebisa mungkin memperlambat penuaan. Maka setiap tahun, Johnson mengeluarkan uang sekitar 33,5 miliar untuk mengikuti proyek anti-aging yang ekstrim. Setiap hari dia menelan lebih dari 80 pil berisi vitamin, suplemen, dan obat-obat pencegah penuaan. Ia juga melakukan diet yang ketat. Setiap hari dia juga melakukan fitness secara terukur di bawah bimbingan professional trainer. Tidurnya diprogram 8,5 jam sehari. Petugas medis secara rutin datang ke rumahnya, memonitor kondisi fisiknya. Ia juga menjalankan berbagai terapi anti penuaan, termasuk ikut terapi gen yang sifatnya masih eksperimental. Johnson mengklaim bahwa sekarang dirinya itu menjadi orang yang paling sehat di dunia. Dia bilang, setiap kali usia saya bertambah 12 bulan setahun, usia biologis saya cuma bertambah 8 bulan. Katanya dengan bangga. Kehidupan Brian Johnson sudah didokumentasikan dalam sebuah film Netflix yang berjudul Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever. Saudara-saudara, visi hidup Johnson sangat berbeda dengan visi hidup Yesus. Kalau Johnson yang berusia 48 tahun ingin hidup selamanya, Tuhan Yesus yang berusia 33 tahun justru rela mati, disalibkan untuk menyerahkan nyawanya. Kenapa bisa berbeda? Karena filsafat hidup mereka berbeda. Yesus memakai filsafat biji gandum. Dia berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
ia tetap satu biji saja. Namun jika dia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau kita menanam atau menaruh biji gandum ke dalam sebuah toples yang kedap udara, yang steril, biji gandum itu bakal tahan lama, awet, aman dari serangan tikus atau kutu. Tapi selama si biji gandum itu disimpan di dalam toples di tempat yang aman dan nyaman, dia tidak efektif dan tidak berguna. Dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Baru setelah biji gandum itu dikeluarkan dari toples, ditanam di dalam tanah yang dingin, yang lembab, sebuah kehidupan baru dimulai. Memang kulitnya bakal rusak dan bakal hancur, tapi dari dalamnya akan muncul akar, lalu muncul tunas gandum yang makin lama makin besar, sampai menghasilkan ratusan biji gandum yang baru dan yang muda. Filsafat biji gandum mengajarkan bahwa hidup yang bermakna bukanlah hidup yang sekedar mengejar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Hidup yang bermakna juga tidak diukur dari berapa panjangnya usia kita, tapi dari berapa banyak kita bisa menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Untuk mencapai tujuan itulah, kadang-kadang orang harus bersedia berkurban, tidak menghabiskan waktu hanya untuk mengurus diri sendiri atau mencapai ambisi pribadi. Bahkan kadang, orang perlu mengabaikan atau mematikan ambisinya demi mencapai sesuatu yang lebih mulia. Ia harus rela dikubur agar bisa bangkit menghasilkan hidup yang bermakna. Nah, itulah sebabnya Yesus kemudian mengatakan, siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa sih artinya tidak mencintai nyawa atau membenci nyawa? Bukan berarti kita diajak untuk membenci diri kita sendiri atau tidak merawat diri. Itu tafsiran yang keliru. Merawat diri dan menjaga kesehatan itu penting, itu perlu. Sama seperti Johnson, kita juga perlu kok rajin olahraga, menyantap makanan yang bergizi, tidur cukup, minum vitamin atau suplemen kalau memang perlu. Kita harus sehat. Tapi tujuan hidup kita bukan sekedar untuk menjaga kesehatan. Kita perlu hidup sehat supaya kita bisa melakukan lebih banyak hal bagi Tuhan dan bagi sesama. Jadi memelihara kesehatan itu hanyalah cara atau sarana, bukan menjadi tujuan hidup kita. Banyak orang yang sudah menonton film tentang Brian Johnson, bilioner yang tadi ikut-ikutan program anti-aging itu, melontarkan kritik. Mereka bilang begini, Johnson menghabiskan begitu banyak waktu dan uang setiap hari hanya untuk mencegah penuaan sampai-sampai dia tidak sempat untuk berkarya bagi kemanusiaan. Kritik itu ada benarnya. Dari pagi sampai malam, Johnson sibuk melakukan segala macam cara untuk mencegah penuaan. Ia menjadikan kesehatan dirinya itu akhirnya menjadi tujuan hidupnya. Dipandang dari filsafat biji gandum, orang yang begitu sibuk merawat diri seperti gandum, biji gandum yang dalam toples kaca tadi. Kehidupannya menjadi enak dipandang memang, tapi steril. Kalau kita begitu sibuk merawat diri, jangan-jangan waktu dan kesempatan kita berlalu dengan cepat, sampai akhirnya tibalah hari kematian, dan kita belum sempat melakukan apa-apa bagi sesama. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra pernah memakai ilustrasi yang mirip. Dia bilang orang itu bisa memilih untuk hidup dengan filsafat balon atau filsafat telur. Balon itu terlihat indah, ya warna-warni. Kalau dia diisi gas helium, dia dapat terbang tinggi, melampaui semua yang lain. Keren memang. Tapi isinya kosong. Cuma gas doang. Itulah gambaran orang yang menjalani hidup. Asal hidup saja, asal bisa menikmati hidup. Asal bisa melambung tinggi. Asal ikut arus.
asal eksis, asal survive. Hidupnya bisa jadi kelihatan indah, tetapi tidak banyak berkiprah. Sekedar eksis. Ada di dunia ini, tapi kurang berguna bagi dunia. Beda sekali kalau orang memilih hidup dengan filsafat telur. Katakanlah telur ayam. Telur itu tidak tampak indah dari luar. Plain, biasa saja. Bahkan selang beberapa waktu, kulitnya bakal pecah berantakan. Tapi dari dalam kulit itu, kulit telur itu, muncul kehidupan yang baru. Seekor anak ayam menetas, dan kelak menjadi besar, dan memberkati dunia, dengan telurnya, dengan dagingnya. Tuhan Yesus hidup memakai filsafat biji gandum, juga memakai filsafat telur. Mungkin itu sebabnya setiap ada perayaan Paskah untuk anak-anak, ada tradisi di mana anak-anak diajak mencari telur atau menghias telur Paskah. Mungkin ya tujuannya untuk mengajarkan anak-anak supaya dari kecil mereka hidup dengan filsafat telur. Jangan hidup ini dijalani cuma asal lewat, asal sehat, atau asal kelihatan hebat. Jadikanlah hidup kita itu bukan hanya saluran berkat, tapi pancuran berkat. Jangan hidup sekedar eksis. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup Tuhan Yesus sangat singkat, 33 tahun. Tapi hidupnya begitu bermakna. Karena ia menggunakan segenap waktu untuk menjadi pancuran berkat bagi banyak orang. Biarlah semangat Paskah ini juga merasuk ke dalam hati kami. Jadikan kami seperti Kristus yang bangkit, yang memiliki semangat untuk menjadi pancuran berkat bagi banyak orang di sekitar kami, dengan cara yang sederhana, dengan apa yang kami mampu. Kalau kami sebagai orang tua, jadikanlah kami pancuran berkat bagi anak-anak kami. Kalau kami sebagai anak-anak, biarlah kami dapat menjadi pancuran berkat bagi orang tua kami, bagi kakek nenek kami, bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Kalau kami hari ini bekerja, bertemu dengan orang di tempat kerja, biarlah kami juga dapat memancarkan berkat-Mu kepada mereka. Lewat kata, lewat perbuatan, lewat sikap. Oh Tuhan, biarlah semangat Kristus, semangat kebangkitan-Mu, semangat untuk hidup yang bermakna, memenuhi hati kami. Dan biarlah semangat itu mengalahkan semua ketakutan, semua kebimbangan kami menghadapi masa depan yang tidak menentu. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa bagi mereka yang berbisnis, yang mungkin sekarang ini sedang resah karena gonjang-ganjing di bidang keuangan, krisis global yang membuat dunia ini penuh ketidakpastian dalam berbisnis. Tolonglah Tuhan para pebisnis supaya mereka dapat tetap sabar dan melakukan apa yang perlu dengan tenang menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kami membawa diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan Yesus. Berkatilah apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.